Apa itu sensitivitas? Sensitivitas adalah suatu keadaan di mana mikroba sangat dekat terhadap antibiotik, atau sensitivitas adalah kepekaan suatu antibiotik yang masih baik untuk memberikan daya hambat terhadap mikroba. Uji sensitivitas terhadap suatu antimikroba untuk dapat menunjukkan pada kondisi yang sesuai dengan efek daya hambatnya terhadap mikroba. Apa itu uji sensitivitas? Uji sensitivitas itu sendiri adalah suatu teknik untuk menetapkan sensitivitas suatu antibiotika dengan mengukur efek senyawa tersebut pada pertumbuhan suatu mikroorganisme. Uji sensitivitas antibiotik merupakan tes yang digunakan untuk menguji kepekaan suatu bakteri terhadap suatu antibiotik. Uji sensitivitas bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari suatu antibiotik. Apa sih itu antibiotik? Antibiotik adalah golongan senyawa alami atau sintetis yang memiliki kemampuan untuk menekan atau menghentikan proses biokimiawi di dalam suatu organisme, khususnya proses infeksi bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan serta reproduksi bakteri. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan antibiotik. Berdasarkan kegiatannya, antibiotik dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu yang pertama, antibiotik yang mempunyai kegiatan sempit. Antibiotik golongan ini bersifat aktif terhadap beberapa jenis bakteri, yang termasuk golongan ini misalnya penisilina, streptomicina, neomycina, bacitracina, polymycina B, dan sebagainya. Yang kedua yaitu antibiotik yang mempunyai kegiatan luas, yaitu antibiotik yang dapat mematikan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Antibiotik golongan ini diharapkan dapat mematikan sebagian besar bakteri, termasuk virus tertentu dan protozoa. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Penggolongan antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu 1. Antibiotik dengan spektrum luas efektif, baik terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif. Contoh, turunan tetrasiklin, turunan amfenikol, turunan aminoglikosida, turunan mikrolida, rifampicin. Beberapa turunan ampicillin atau ampicillin, amoxicillin, becampicin, carbenicillin, hetasilin, dan lainnya. Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram positif, contoh bacitracin, erythromycin, sebagian besar turunan penisilin seperti benzil, penisilin, cloxacillin, dan lainnya. Antibiotik yang aktivitasnya lebih dominan terhadap bakteri gram negatif, contoh colistin, polymyxin, sulfat, dan sulfomycin. Antibiotik yang aktivitasnya dominan pada Mycobacteriacea, contoh streptomycin, kanamycin, cycloserine, vimicin, dan lainnya. Antibiotik yang aktif terdapat jamur, contoh griseofulvin, dan antibiotik polien atau ristatin, amphotericin. Selanjutnya, antibiotika yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat. Nah, yang pertama, mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat. Nah, yang kedua, pertumbuhan mikroorganisme yang luas atau broad spectrum antibiotik. Nah, yang ketiga, tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen. Nah, yang keempat, tidak menimbulkan efek samping yang buruk pada host atau sel inang, seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. Yang kelima, tidak mengganggu keseimbangan flora normal dari host seperti flora usus dan flora kulit. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antibiotik.
Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotika dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, yang pertama yaitu dinding sel. Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah penisilin, cefalosporin, pasitrasin, vancomycin, dan sikloserin. Contohnya ampicillin, amoxicillin, dan cefadroxil. Nah, yang kedua menghambat metabolisme sel. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah kelompok sulfanomaid, trimethoprim, A-aminosalisilat atau PSA, dan sulfon. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik, contohnya sulfametasasol dan kontrimetasasol. Nah, yang ketiga mengganggu membran sel. Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah polymyxin, golongan polien, serta berbagai antimikroba kemoterapeutik. Misalnya antiseptik, surface active agents, contohnya polymyxin B. Nah, yang keempat yaitu menghambat sintesis protein. Obat yang termasuk dalam kelompok ini adalah golongan aminoglikosida, makrolida, lincomycin, tetrasiklin, chloramphenicol. Nah, contohnya yaitu tetrasiklin, chloramphenicol, thiamphenicol, dan streptomycin. Nah, poin yang kelima yaitu menghambat sintesis asam nukleat. Antimikroba yang termasuk golongan ini adalah rifampicin dan golongan quinolone. Contohnya rifampicin, ciprofloxacin, dan ofloxacin. Yuk, kenalan dengan bakterinya. Bakteri Escherichia coli. Klasifikasi: domain Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Enterobacteriales, famili Enterobacteriaceae, genus Escherichia, spesies Escherichia coli. Sifat dan morfologi: Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang lurus 1,1 sampai dengan 1,5 mikrometer kali 2,0 sampai dengan 6,0 mikrometer. Motil dengan flagellum peritricus atau non-motil, tumbuh dengan mudah pada medium nutrien sederhana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat yang digunakan yaitu autoclave, cawan Petri, inkubator, laminar airflow, lemari pendingin, OC bulat, oven, pinset, spiritus, timbangan analitik, dan spoit 10 ml. Yang kedua bahan-bahan yang digunakan yaitu cat A, cat B, cat C, cat D, cotton bud, kapas, medium, McConaughey agar, medium lactosa broth, medium eosin methylene blue agar, NaCl 0,9%, Paperdix. Antibiotik diuji yaitu cotrimoxazole 1,25 Ug, chloramphenicol 30 Ug, ciprofloxacin 5 Ug, spesimen feses probandus yang mengalami diare. Yang B yaitu prosedur kerja. Yang pertama, 1. Sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci dengan deterjen. Wadah mulut lebar dibersihkan, direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit. Diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Yang kedua, teknik penentuan antibiotika. Antibiotika yang akan ditentukan sensitivitasnya dilakukan dengan cara mendata jenis antibiotik yang digunakan untuk penanganan penyakit diare, yakni cotrimoxazole, dan antibiotik lain yang biasa digunakan untuk pengobatan diare yaitu ciprofloxacin dan chloramphenicol. Yang ketiga, teknik penentuan sampel. Sampel yang digunakan yaitu pasien yang terkena diare akut yang disebabkan oleh bakteri yang telah didiagnosa oleh dokter, seperti terdapat lendir atau darah di dalam fesesnya dan pasien tidak mengkonsumsi antibiotika. Yang keempat, teknik pengambilan spesimen. Spesimen yang digunakan berupa feses atau tinja dengan konsistensi cair dari pasien yang terkena diare.
Spesimen diambil dengan menampung feses cair dari penderita diare yang ditampung dalam tube steril dan diberikan NaCl 0,9% sebelum dikulturkan. Pengujian sensitivitas 1 penyiapan antibiotika. Antibiotika yang digunakan dalam penanganan diare yaitu cotrimoxazole, ciprofloxacin, dan chloramphenicol akan diujikan secara Dix diffusion, di mana paper Dix yang berisi antibiotik tersebut ditempatkan pada cawan Petri yang steril. Ketentuan mengenai resistensi dan sensitivitasnya dasarkan pada besarnya zona bebas bakteri di sekitar Dix antibiotika dengan berpedoman pada National Council of Clinical Laboratory Standards atau NCCLS. Pengujian sensitivitas yang digunakan adalah cara difusi Kirby-Bauer dengan menggunakan medium Marconi agar diambil sampel feses cair menggunakan OC kemudian digoreskan ke dalam medium Marconi agar atau MCA miring inkubasi 1x24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Sampel yang diinkubasi diukur kekeruannya dengan menggunakan spektrofotometer wave dengan sepanjang gelombang. Bakteri yang telah didapatkan diambil dengan menggunakan cotton bud yang steril kemudian dioleskan pada permukaan medium Marconi agar hingga rata. Diletakkan paper Dix antibiotika cotrimoxazole 1,25 Ug, ciprofloxacin 5 Ug, dan chloramphenicol 30 Ug dengan menggunakan pinset steril kemudian diinkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius selama 1x24 jam. Dia mati dan diukur zona hambatan yang terbentuk. Adapun antibiotik yang diresepkan oleh dokter antara lain, yang pertama yaitu antibiotika golongan quinolone, bekerja dengan menghambat satu atau lebih enzim topoisomerase yang bersifat esensial untuk replikasi dan transkripsi DNA bakteri asam. Nalidixat adalah prototip antibiotika golongan quinolone lama yang dipasarkan sekitar tahun 1960. Golongan quinolone ini digunakan untuk infeksi sistemik, yang termasuk golongan ini antara lain adalah ciprofloxacin, ofloxacin, moxifloxacin, levofloxacin, norfloxacin. Yang kedua yaitu antibiotika golongan makrolida, bekerja dengan menghambat sintesis protein dari bakteri. Antibiotika golongan makrolida menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berkaitan secara reversibel dengan ribosom dan bersifat bakteriostatik atau bakterisid tergantung jenis kuman dan kadar obat makrolida. Sekarang ini antibiotika makrolida yang beredar di pasaran obat Indonesia adalah erythromycin, spiramycin, clarithromycin, dan azitromisin. Yang ketiga yaitu kombinasi antimikroba. Antimikroba trimetropin dan sulfametaxazole dalam menghambat reaksi enzimatik obligat berurutan, sehingga kombinasi antimikroba ini memberikan efek sinergis. Kombinasi ini lebih dikenal dengan nama cotrimoxazole. Cotrimoxazole dalam reaksi enzimatik untuk membentuk asam tetrahidrofolat. Sulfametaxazole menghambat masuknya molekul PABA ke dalam molekul asam folat dan trimetropin. Poin keempat yaitu antibiotika golongan beta-laktam, bekerja dengan menghambat sintesis peptidoglikan serta mengaktifkan enzim autolisis pada dinding sel bakteri, contohnya amoksisilin. Yang kelima yaitu golongan amphenicol. Golongan ini mencakup senyawa indochloramphenicol maupun derivat-derivatnya, yakni chloramphenicol. Antibiotika ini aktif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you. Trying to make it